Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati pimpinan dan para wakil pimpinan DPR Aceh, dan yang kami hormati PLT Gubernur Aceh, yang kami hormati seluruh anggota DPR Aceh yang ada dalam gedung paripurna yang sangat terhormat ini, dan juga yang kami hormati unsur Forkopimda, dan juga yang kami muliakan para wartawan media yang sudah berhadir, dan seluruh tamu undangan yang masih ada di dalam ruangan yang sangat terhormat ini. Sudah jam setengah 12 masih di dalam AC seperti ini dari jam 2 tadi. Beginilah Pak Gubernur, maaf ya. Maka karena mempertanyakan kenapa Pak Gubernur dan Pak pihak eksekutif jarang hadir, beginilah kondisinya. Ini sebenarnya tidak perlu dikasih tahu. Jadi yang kami muliakan seluruh para undangan yang masih bersedia dan bersedia pada malam ini. Jadi Pak Ketua dan kita semua di sini, sebenarnya kita semua di sini atas nama lembaga DPR dan lembaga eksekutif, dan juga malam ini mendengar jawaban interpelasi Gubernur dan juga menanggapi oleh ada haknya oleh anggota Dewan. Saya berharap yang pertama jangan lari dari substansi atau dari judul kita malam ini. Jadi saya ingin di sini Pak Ketua tentang jawaban sudah dibaca oleh Pak PLT dan sudah kita dengarkan, malah kita sudah menerima masing-masing anggota Dewan. Tentu saja kita semua belum bisa memahami seluruh jawaban, ya, perlu tindak lanjut dan sebagainya. Tetapi dalam menanggapi jawaban PLT Gubernur juga sudah hampir semua anggota Dewan memberi tanggapan. Tapi saya di sini hanya menginginkan, ya, kita lembaga DPR Aceh seperti pimpinan sampaikan di awal bahwa sejajar dengan pemerintah Aceh dalam hal apapun. Ini maaf Pak PLT Gubernur, Pak Seda mungkin masih ada di sini atas nama tim Bapak. Saya hanya kembali ke belakang sebentar sedikit. Sudah 3 tahun kepemimpinan Irwandi Nova, ya, dan sekarang adalah PLT Gubernur Pak Irwandi dan sedang musibah. Secara kasat mata, secara langsung saya tidak lihat nyata bukti yang mana yang sudah dibangun oleh kepemimpinan Pak PLT ataupun periode 3 tahun yang sudah berlangsung ini. Terlepas dengan yang sedang kita bahas malam ini. Ini berkaitan dengan refocusing, dengan Mutius. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan kembali. Ini sudah dijawab, ya. Sudah dijawab di dalam buku ini. Tetapi dengan semua jawaban ini puas enggak kita akan lembaga DPR, ya. Ini yang mengembangkan hak interpelasi sebenarnya lembaga, walaupun yang menandatangani 55 orang. Jadi saya tidak mau dan saya tidak setuju, tidak suka di dalam gedung ini, maaf kita bilang, ya seolah-olah interpelasi ini hanya sepihak. Ini lembaga DPR, walaupun tidak ditandatangani. Jadi harus merasalah bagaimana kepemimpinan, bagaimana kinerja pemerintah Aceh selama kita di sini. 1 tahun kita dilantik, pas 1 tahun bulan 9 ini. Pas 1 tahun, ya, hanya mendawa AKD, mendawa anggaran, tanpa kata interpelasi. Nyom yang kata begal interpelasi, Ciputron gulingkan Gubernur itu. Nyom maaf Pak. Maaf kita begal interpelasi. Kita lembaga DPR Aceh punya hak juga. Kita sudah diminta bebankan oleh eksekutif selama setahun. Paling sudah dipaparkan semua oleh anggota Dewan ini, sudah dipaparkan. Ada narik komisi dari 1,7, 2,5, Jakarta, Mendung 2,5, kita alon. Ya, Mutius. Awal saya juga salah satu anggota Dewan periode lama. Pada awalnya saya di Komisi 6 dipimpin oleh Iskandar Daud yang saya jadikan guru saya di masa DPR. Fraksi Demokrat, beliau nggak ada lagi di sini. Ya, Iskandar Daud mengabur. Akhir tahun saya masuk Komisi 4. Berkaitan dengan Mutius sudah dipaparkan oleh Pak Rahman tadi, ditambahkan oleh kawan-kawan. Jadi apalagi yang dipertanyakan di Mutius jelas melanggar prosedur yang hadir, ya. Kalau bahasa ke pemerintah kena tanggalan.
Yang memang ini berjalan. Sehingga sampai oleh oleh dia putra ke sana. Berani juga ditayangkan dan berani didenda. Ya. Jadi malam ini kalau memang kita sudah menggunakan hak interpelasi, jangan hanya di interpelasi. Saya harap begitu. Ini baru ada marwah lagi lembaga, ya, lembaga di Aceh. Karena malam ini terjadilah pelajaran bagi kita semua. Dari jam 2 sampai jam 12 kata mantang ke depan. Rekapusi, Motius, nyamandu-mandu kan langgar. Ilang Pak PT mah, Pak Sekda lah Pak Kuala lang kali. Gujak kena enggak kamu kayak demi kacau aku filosofinya nge mau. Anak betul ya. Dia Pak Long Pak Sek Pak Gubernur, lo sebenarnya mana begah bah, memang tuan yang kalau mana pernah bicara lo. Lo tidak banyak bicara tapi tidak bekerja 5 tahun lalu. Ya, tapi selama 3 tahun dan periode ini jadi pelajaran sebenarnya bukan bagi saya sendiri, semua jadi pelajaran ini. Jadi Pak Sekda kalau lo menyatakan riloh doang negara Sekda. Tetapi malamnya DPR Aceh, lembaga DPR Aceh sudah menggunakan hak interpelasinya. Bahasa Aceh hak kemana kan jauh. Ya. Tapi pukul lembaga hanya disetingkan interpelasi. No. Ini tidak lembaga DPR Aceh, ya. Putra kan betul. Tidak ada mengaji dengan SPD itu. Yang menggulingkan bahasa Aceh, betul. Nah, bro. Nah, apakah menang? Memadai interpelasi. Nyomah, Pak Tandawi. Lo kembali Pak Tandawi, Tebangpung. Menyolong Pak Tandawi. Siap. Menyolong sebagai Pak Tandawi di bawah Partai Demokrat, lo tetap melawan lo. Lo sikap, lo Partai Aceh. Mesul mualem hidup gubernur, lo melanggar, lo melawan. Arti melanggar, menolak nakanya. Seperti yang sedang kita rasakan sekarang ini. Nyomah, lo tetap jangan bicara seperti dari 5 tahun yang lalu. Lo bergarung tugas apa malah lebur, tapi tonyo merasakan. Malah udah pakai masker untuk mata kalau sudah lagi. Jadi setelah 12 sudah Forkopimda selalu hadir di sini bersama di DPR Aceh. Wartawan tak pernah keluar dari gedung ini. Alasan Pak PT memang tidak menghadiri para Pak Paripurna, tapi hari paripurna laporan pertanggungjawaban LKPJ sebenarnya kami tahu hari yang bersamaan Pak PT melantik BPKS Sabang kalau salah. Ya, hal-hal seperti itu jangan dinampakkan sebenarnya Pak PT. Ini tapi saya kembali karena jelas Sekda yang selalu hadir dan berlangsung waktu bulan puasa hadir di ruang bangga di lantai 2. Suat finalisir rangkih penyok nge itu mau. Lo mudah larangan Pak PT. Lo mudah lo sak jalan rangkih lo penyok. Tapi lo pegang semacam Pak Wadri bilang tadi, Pak Wadri, ya. Pak Sekda adalah dari kesehatan. Ya seharusnya paling tidak kepala puskesmas. Ini pakai Sekda, aduh dijah orang PLT. Di DPR disalahkan PLT, di lapangan disalahkan PLT, Ikamo DPR juga disalahkan dengar itu pusing 2020. Ini bukan masalah pikir. Saya nggak ikut ke Jakarta kemarin. Sebentar lagi. Saya nggak ikut Jakarta kemarin. Ada kawan-kawan yang ikut Jakarta. Malah sampai ke Jakarta ada informasi nanti diluruskan oleh kawan-kawan yang ikut ke Jakarta. Ya. Malah pemerintah Aceh sudah menyiapkan untuk pergub PPA 21. Silakan dipergub. Kami bukan butuh kokil sebenarnya. Ya. Alasan deadlock pembahasan tidak pernah. Terus kenapa itu tali yang musuh. Menyatakan proklamasi betul Pak Bang Zula. Ya, punya di DPR nah sepakat Bang Zula. Lembaga media jangan ada yang menjelaskan kembali menjalankan kinerja eksekutif. Inilah karena pegah-pegah menurut kena budaya baru itu. Karena pegah-pegah dalam gedungnya, pegah-pegah raya. Tapi Pak PT mohon maaf. Saya sebenarnya dari pagi diam. Tapi ini sudah jam 12, beginilah kondisi.
Sebenarnya dua lembaga ini seperti suami dan istri seperti yang sampaikan oleh rekan-rekan tadi, nggak akan begini. Itu masalah cok non, jes non cok. Pakan sama kakak kendalang, lupakan pada lebih. Hendra Budian, Bang Safar, 70 sekian bayu. Pengalaman Pak APRD yang kau itu, belum periode pertama dan yang kedua, insya Allah. Dan Hana juga yang begini ini malah sejarah mengatakan sekarang paling dulu selama kepemerintahan PLT gubernurnya udah dengar di lapangan. Anak jakron udah dengar Pak rekan-rekan ataupun masyarakat. Kami bukan bencinya kepada seorang Nofariansyah sebenarnya, tetapi inilah Sekda. Sekda ini seharusnya memfasilitasi dua lembaga supaya Aceh ini lebih hebat. Saya juga ikut kemarin diundang oleh Kodam di 12 Agustus juga bicara di situ. Jadi mohon maaf kedua, saya mengharapkan supaya sakit jauh meja. Supaya hak interpelasi ini sudah kita, ini bukan mau menyalahkan PLT Gubernur. Ya. Kalau hanya diinterpelasi, kita menjaga malam. Jadi kalau memang interpelasi sudah kita baca dan ini harus kalau perusahaan nanti akan kita rampungkan pendapat ataupun pandangan ataupun tanggapan kita DPR, apakah di skor lain sedang dan di pimpinan yang memutuskan. Tetapi saya berharap interpelasi ini ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemakzulan. Ya, baik kirim dari Jakarta, teman-teman. 2 tundu. Baik kirim PJ dari Jakarta, kan oke sudah mau ada dokter Teni Molim. Nyok habis bahasa Aceh juga. Nyok kain hap. Kain dia bahasa Aceh. Jadi lo rasa Pak PLT mohon maaf, saya tidak pernah arogan. Saya sangat sopan dikenal. Bah juga dapur ya. Tapi malam ini karena memang kami selalu mengikuti rapat-rapat masuk pembahasan 2021 yang sudah dipaparkan di sini, menurut saya jawaban ini jauh dari kenyataan. Ya. Jadi kita Pak pimpinan dan kita semua anggota di sini nggak bicara Partai Aceh, nggak bicara Demokrat, nggak bicara Golkar sebenarnya di sini. Bicara lembaga DPR Aceh. Saya selalu dalam instruksi kapanpun selalu membawa nama lembaga. Tapi kenapa ini menampakkan karena partai nggak bisa sebenarnya. Beginilah Aceh. Inilah nggak mungkin bisa diperpanjangkan lagi. Saya Pak Ketua dan kita semua, saya berharap interpelasi ini kita sudah paripurnakan kemarin dan malam ini Pak PLD sudah menjawab tentang jawaban, walaupun tidak kita bacakan semua tapi sudah mendengar dari PLD sendiri membaca. Saya berharap kita semua dan saya sendiri jangan hanya di tingkat interpelasi. Kita lembaga DPR Aceh menggunakan hak politik lain untuk kepentingan Aceh dan kita ke depan di seluruh provinsi ini. Saya rasa hanya sekian dan demikian. Mohon maaf dari semua kata-kata yang saya sampaikan mungkin agak tidak bisa dikontrol, tapi insya Allah masih bisa. Ya, mohon maaf juga atas ketidakkosopanan dan terima kasih atas semua kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.